Video ini berangkat dari keresahan saya terhadap tingginya tindak kriminal remaja yang dilakukan oleh para pelajar, seperti tawuran, kelitih, vandalisme, dan lain-lain. Para peserta didik yang secara ideal atau seharusnya menjadi pribadi yang baik, tetapi malah berbanding terbalik. Hal ini patut kita curigai bahwa ada sistem yang salah di dalam pendidikan kita. Apakah pendidikan kita sudah membahagiakan? Apakah pendidikan kita sudah memanusiakan manusia? Atau apakah pendidikan kita sudah memerdekakan? Pertanyaan refleksi tersebut akan kita diskusikan bersamaan dengan rangkaian video yang bertema pendidikan yang membahagiakan. Jadi jangan kemana-mana, tetapi secangkir pikir. Yuk, tuang pikirmu dicangkir. Pada part 1 ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kembali perjalanan pendidikan kita dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Kita akan melihat dari sisi kurikulum serta teori belajar dan pembelajaran yang digunakan. Setelah Indonesia merdeka sampai saat ini, kurikulum pendidikan kita sudah berganti 11 kali. Pada masa Orde Lama terjadi pergantian sebanyak 3 kali pada tahun 1947, kemudian 1952, kemudian 1964. Pada Orde Baru terjadi 4 kali pergantian, yaitu pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kemudian pada era reformasi saat ini berkembang 4 kurikulum, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum K13 atau 2013, dan saat ini yang sedang dikembangkan adalah kurikulum Merdeka. Nah, untuk berdasarkan teori belajar dan pembelajarannya, kurikulum sebelum tahun 2013 atau maksimal 2016 itu didominasi oleh teori belajar behavioristik. Kemudian pada 2013 sampai sekarang kurikulum itu didasarkan kepada teori konstruktivistik. Apa bedanya teori behavioristik dan konstruktivistik? Tentu ada banyak teori yang dikembangkan, terlebih teori belajar, tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas 2 teori ini saja. Mengapa hanya teori behavioristik dan konstruktivistik yang akan saya bahas? Karena kedua teori ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok atau mendasar. Jadi perbedaan kedua teori ini adalah ada pada paradigma, di mana behavioristik itu berpandangan bahwa belajar itu adalah transfer of knowledge. Sebagai contohnya, itu guru bertugas memindahkan pengetahuannya kepada peserta didik. Jadi keberhasilan peserta didik itu adalah ketika mereka mampu menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Jadi guru dapat dianalogikan sebagai penabung, kemudian peserta didik sebagai tabungan. Kesuksesan guru atau keberhasilan seorang guru itu yang dinilai adalah seberapa banyak mereka mentransferkan pengetahuan kepada peserta didik. Pembelajaran dengan teori ini akan sangat efektif untuk membentuk pasukan yang loyal dan setia kepada atasan, atau peserta didik yang setia kepada gurunya. Teori ini juga sangat efektif untuk menanamkan suatu paham tertentu kepada peserta didik. Jadi kalau mau membentuk peserta didik yang fanatik pada suatu idealisme, teori ini akan sangat cocok. Berbeda pengertian dengan teori konstruktivistik, di mana guru berada di samping peserta didik sebagai fasilitator. Kalau tadi dalam teori behavioristik,
guru ada di depan. Dia menjadi instruktur, menjadi pengarah peserta didik yang menjadi sumber belajar juga bagi peserta didik. Tetapi dalam konstruktivistik itu guru ada di samping peserta didik dan memfasilitasi belajar peserta didik. Guru dan peserta didik akan belajar bersama menuju kemajuan. Kemudian dalam teori konstruktivistik ini, peserta didik ini juga diharapkan mampu menemukan diri atau mengonstruk pengetahuannya sendiri. Dalam dunia pendidikan kita, dalam implementasinya di dalam sistem pendidikan di Indonesia, teori konstruktivisme ini atau konstruktivistik ini mulai dimasukkan atau dikenalkan dalam kurikulum 2013. Jadi menurut pandangan saya, teori konstruktivistik ini merupakan hal yang baru di dunia pendidikan kita, karena 2013 itu ya masih 10 tahun yang lalu, ya 9 tahun yang lalu. Nah, mengapa perlu dirubah? Mengapa perlu ada teori belajar yang baru? Mengapa tidak behavioristik saja sampai sekarang? Nah, pertama, sebelumnya saya mempunyai 2 jawaban. Yang pertama, tentu kita harus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah teori belajar sebelumnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Pertanyaannya pasti akan muncul seperti itu. Jawabannya, ya tentu bisa. Tetapi jika kita bicara soal efektivitas, maka kita akan tertinggal. Mengapa tertinggal? Karena teknologi komunikasi, teknologi internet, teknologi apapun itu sudah sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Jadi teknologi komunikasi sekarang sudah mudah diakses oleh siapa saja. Jika dulu atau sebelum konstruktivistik itu sumber belajar hanya satu, yaitu guru. Tetapi sekarang sumber belajar bisa dari mana-mana, bisa dari internet. Kemudian kita keluar rumah, kita melihat lingkungan sekitar, itu juga sudah termasuk sumber belajar. Sungai depan rumah, sungai belakang rumah, kemudian apapun itu bisa menjadi sumber belajar kita kalau kita menggunakan teori konstruktivisme. Kalau kita tidak melek teknologi, tidak melek lingkungan sekitar, maka ya kita akan semakin tertinggal. Kalau kita hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar, maka kita akan tertinggal. Nah, kalau sudah tertinggal, nanti kita akan bertanya-tanya mengapa kualitas pendidikan kita ranking 54 di dunia. Setahu saya 54 ya, nanti dicek lagi, 54 di dunia. Maka ini kan harus kita kejar. Ya, cara mengejarnya tadi kita harus merubah paradigma pendidikan kita. Kemudian alasan yang kedua kenapa behavioristik ini harus diganti dengan konstruktivistik. Yang kedua alasannya adalah behavioristik itu tidak cocok untuk pendidikan yang membentuk peserta didik yang demokratis, kreatif, inovatif, dan cerdas berkarakter yang sangat dibutuhkan oleh negara saat ini. Mengapa behavioristik ini tidak cocok untuk pembentukan karakter? Toh juga behavioristik juga melatih kedisiplinan toh. Nah, mungkin itu akan muncul pertanyaannya oleh misalnya orang yang pernah melakukan pembelajaran behavioristik itu pasti akan menolak akan mempunyai dalih seperti itu. Tetapi jika kita melihat bagaimana dulu teori ini diproduksi, kita akan mengetahui jawabannya. Teori behavioristik itu dalam eksperimen waktu itu, eksperimen teori ini itu menggunakan binatang. Jadi apakah binatang itu mempunyai karakter seperti manusia? Nah, mungkin jawaban-jawaban seperti itu kalau dalihnya kedisiplinan, kalau menurut saya itu bukan
bukan solusi untuk pendidikan karakter, tetapi itu malah menjadi penjinaan karakter atau penaklukan karakter seseorang. Nanti lebih lanjut kita akan dibahas di belakang bagaimana behavioristik itu mempengaruhi karakter atau mengikat karakter seseorang. Nah, sudah saya singgung di awal tadi bahwa behavioristik itu cocok untuk pendidikan yang membentuk murid yang penurut atau setia atau loyal. Maka dari itu, behavioristik sangat relevan pada pendidikan militer. Ya, kalau di pendidikan militer mungkin bisa dimaklumi behavioristik ini. Dan juga sekolah vokasi misalnya SMK, mau nggak mau kamu harus bisa menjahit dengan benar, dengan tepat. Kedokteran, farmasi, meracik obat dengan tepat, itu masih bisa dimaklumi. Kemudian misalnya di tingkat perguruan tinggi, misalnya di fakultas ilmu murni misalnya, itu mau nggak mau kita harus tepat, atau behavior atau perilaku kita harus tidak boleh melenceng dengan apa yang diajarkan. Nah, itu bisa digunakan di dalam sekolah-sekolah tersebut. Kemudian bagaimana dengan TK, SD, SMP, SMA? Ini sangat tidak cocok ya, karena menurut beberapa filsuf seperti Romo Mangunwijaya itu mengatakan bahwa pendidikan behavioristik ini jika diterapkan di pendidikan umum formal itu sangat berbahaya. Pendidikan ini dapat mencetak manusia robot. Tidak bisa jalan kalau tidak diperintah. Maka Romo Mangun itu mengatakan bahwa anak-anak kalau berangkat ke sekolah, dia tuh sebenarnya sudah mempunyai banyak modal kreativitas, modal rasa ingin tahu, modal hal-hal yang modal pengalaman. Tetapi ketika sudah sampai sekolah, kalau paradigmanya masih pakai paradigma behavioristik, sampai sekolah, modal itu akan dinetralkan semua, akan distandarkan oleh guru, kemudian diseragamkan, nah kemudian dibariskan, dan kemudian dijinakan. Kalau misalnya anak SD sekarang sudah dijinakan, sudah diseragamkan, maka ketika SMP, SMA mereka juga akan semakin jinak. Mereka tidak mau bersikap kritis, tidak bisa membantah, tidak bisa menyampaikan pendapatnya, sehingga apa yang terjadi? Daya eksploratifnya kurang, semangatnya kurang, semangat akan belajarnya itu akan berkurang, karena ya itu tadi sudah diseragamkan, dijinakkan, sehingga energi atau emosi positifnya itu sudah hilang. Begitu. Kemudian dampak yang paling parah ini menurut Romo Mangun itu adalah pelampiasannya di luar sekolah. Nah, karena emosi positifnya itu dikekang, maka itu akan dia melampiaskan dengan emosi negatif seperti tawuran, kemudian perkelahian, terus perusakan, eksperimen hal-hal yang negatif seperti seks, bahkan sampai narkoba. Kemudian jika ini diteruskan, maka pendidikan hanya akan menghasilkan manusia robot, dan yang lebih parah lagi, manusia monster yang bisa menghancurkan kita, menghancurkan pendidikan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah kehilangan jati dirinya. Mereka tidak tahu tentang dirinya, tentang lingkungan sekitarnya. Mereka dituntut untuk tahu hal yang mereka tidak perlu. Nah, ini yang berbahaya. Mereka akan menjadi malas berdebat, malas berpikir kritis, sehingga ketika ada atasannya atau temannya atau seniornya bilang serang atau hajar, mereka dengan mudah akan mengikuti perintah itu karena instruksional.
Jadi untuk berpikir sejenak apa yang akan dilakukan. Misalnya disuruh ikut tawuran, kalau dia memang sudah terbiasa mengikuti perintah, ya disuruh temennya, diajak temennya bareng-bareng, itu pasti senang. Nah, seperti itu bahayanya kalau paradigma pendidikan kita tidak berganti. Kemudian dari segi guru akan semakin meningkat pamornya sebagai penatar, sebagai administrator, birokrat, kemudian sebagai komandan, sebagai pawang, bahkan sebagai pawang peserta didik. Jadi sebagai dewa. Kalau lama-kelamaan nanti bisa guru itu sebagai dewa, serba tahu, tidak boleh salah. Nah, ini yang perlu kita hindari. Sehingga jika ini terus dilanjutkan, pendidikan akan jauh dari kata membahagiakan dari segi peserta didik. Maka dari itu, paradigma ini harus kita ubah. Kita ganti dari teacher center menjadi student center learning. Kemudian kita pindah ke bagaimana penerapan paradigma baru yang sudah dimulai sejak 2013 di dalam pendidikan kita. Menurut saya pribadi, karena paradigma lama itu sudah mendarah daging atau sudah terlalu lama digunakan di Indonesia, maka paradigma baru ini penggunaannya akan cukup sulit. Mengapa cukup sulit? Ya, karena banyak guru, banyak instansi pendidikan yang sudah nyaman dengan model lama. Ini yang perlu dirubah, sehingga dalam pelaksanaannya pun K13 ini yang katanya itu konstruktivistik atau beda dengan behavioristik, gantinya behavioristik yang katanya konstruktivistik, pada prakteknya tidak seperti itu. Nuansa behavioristik ini masih sangat tinggi, masih sangat terasa. Sebagai contoh gini, prosesnya menggunakan teori belajar konstruktivistik. Tetapi dalam evaluasinya itu menggunakan multiple choice. Relevan tidak? Ya jelas tidak relevan. Makanya jangan heran kalau banyak peserta didik itu yang mengeluhkan, oh ini nggak diajarkan, tetapi kok keluar di dalam tes atau ujian. Nah, ini yang menjadi kesalahan atau bagian dari proses sebenarnya. Bagi proses perubahan itu memang seperti ini ya, memang sakit, memang sulit. Tetapi kalau sudah menjadi korban adalah peserta didik, maka ini perlu dihindari. Bagaimana membuat perubahan yang tetap berfokus kepada peserta didik, gitu. Padahal di dalam teori belajar konstruktivistik itu menekankan pada proses, tidak ada kata salah untuk peserta didik. Peserta didik yang belum bisa, ya difasilitasi oleh guru agar bisa. Kemudian tidak ada standarisasi KKM. Yang penting dalam teori ini harus ada perubahan. Perubahan apa? Ya kalau kita menggunakan teorinya Bloom, segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya selama proses belajar. Jadi penerapan K13 yang masih setengah-setengah menurut saya hanya akan merugikan peserta didik, gitu. Apakah itu buruk? Ya kalau itu sebagai proses perubahan tidak buruk karena itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah merugikan peserta didik, itu kalau menurut saya pribadi ya berarti belum baik.
kurang semut, kurang halus perubahannya. Jadi ya berubah, tetapi tetap harus ada prosedurnya yang dimana perubahan itu tidak merugikan peserta didik. Ya nanti masalah gurunya harus bekerja lebih keras, gurunya harus ini atau pemerintahnya harus begini, itu nggak masalah, tetapi yang penting peserta didik itu tidak boleh dirugikan. Maka dari itu sekarang muncul lagi kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka ini muncul sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya yang sama-sama menganut teori konstruktivistik yang tadi sebelum sempurna di K13, kemudian disempurnakan di kurikulum merdeka. Hal ini tentu sangat baik, tetapi jika kurang disosialisasikan akan berdampak pada kesulitan belajar juga, akan kesulitan dalam mengubah juga. Guru akan kesulitan, pihak sekolah akan kesulitan jika tidak disosialisasikan dengan baik. Mungkin nanti akan ada cetusan-cetusan yang saya sering dengar sendiri, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, kasarnya seperti itu. Jadi ganti pembuat kebijakan, maka kurikulumnya akan ganti. Jadi menurut saya pribadi ini memang sulit kalau bagi guru yang tidak mau menerima perubahan. Tidak hanya guru, orang tua pun juga banyak yang seperti itu, yang semakin merasakan sulitnya perubahan-perubahan ini. Tapi perubahan ini memang sangat perlu, karena yang tidak berubah pada hakikatnya adalah perubahan itu sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus berjalan bagaimana membuat perubahan-perubahan ini, perubahan kurikulum, perubahan paradigma, itu yang tidak merugikan peserta didik, yang halus dan mudah dipahami oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Jika Anda seorang guru, mari bersama-sama untuk mengambil sikap terhadap perubahan ini. Jangan takut untuk mengeksplorasi hal yang baru. Jika Anda orang tua, mari mendukung kemajuan pendidikan kita dengan memberikan semangat kepada anak-anak. Jangan sampai mereka dengan adanya ketidakpastian di dalam perubahan ini, mereka kemudian semangatnya menurun. Orang tua harus berperan penting dalam membangun semangat belajar peserta didik dari rumah, sehingga nanti ketika belajar di sekolah mereka sudah bisa termotivasi, semakin termotivasi. Kemudian jika Anda politisi, mari membuat kebijakan yang baik dan sesuai dan melibatkan praktisi atau guru, sehingga mau nggak mau karena mereka yang nanti akan menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian jika Anda mahasiswa pendidikan, mari kita bereksplorasi. Jangan menjadi mahasiswa yang ngene wis apik atau begini aja sudah baik, tetapi ini waktunya kita membuka jalan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian jika Anda adalah seorang teknolog pendidikan, saya hanya mengucapkan selamat berkarya. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling bahu-membahu dalam membangun sistem pendidikan yang semakin maju, semakin baik, dan semakin berkualitas. Demikian video part 1 ini terkait rangkaian tema pendidikan yang membahagiakan. Dukung terus untuk kita sama-sama belajar di channel ini. Mari kita berdiskusi yang baik di kolom komentar agar peternakan pikiran yang dibangun oleh secangkir pikir ini cepat berbuah dan terus berkembang. Dan sekali lagi, video ini bukan untuk menyinggung siapapun, bukan untuk menggurui, tetapi demi kemajuan pendidikan kita. Dan salam pendidikan dari saya, jangan lupa bahagia.
Yuk tuang pikirmu di cangkir.